Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 363 Menjebak Kesuksesan. Seseorang, selamatkan aku. Dengan suara yang sangat lemah, Sialer berteriak keras. Pada saat yang sama, para wanita dari tenda-tenda di dekatnya sudah berlarian. Ziling juga berlarian. Bahkan para pria yang berada di daerah lain berlarian dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka semua menunjukkan ekspresi marah. Dan melihat situasi di sekitarnya dan melihat kembali penampilan Sialer, Chu Feng benar-benar ingin berteriak keras, "Sialan ibumu!" Karena dia tahu bahwa dia telah terperangkap dalam perangkapnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Sialer perlu menjebak dirinya sendiri, tetapi saat ini, dia memang berhasil. "Senior Xia, aku tidak punya dendam atau kebencian padamu. Mengapa kau perlu menjebakku seperti ini?" Meskipun dia tahu bahwa situasinya tidak berjalan baik, Chu Feng tidak panik. Dia mengeluarkan pakaian dari kosmos sak miliknya, memakainya, dan menanyai Sialer. "Senior Xia, kamu baik-baik saja?" "Junior Xia, jangan takut. Kami sudah di sini dan Senior Liu akan segera tiba." Pada saat yang sama, para wanita dari villa bergengsi sudah datang dan menutupi Sialer dengan pakaian. Dengan sangat cepat, Liu Zizun juga berlari mendekat. Dia berjalan ke samping Sialer dan bertanya dengan khawatir, "Junior Ler, ada apa di sini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Gelombang. Pada saat itu, Sialer pertama-tama menangis terseduh-seduh dengan kesedihan yang tak tertandingi, dan baru setelah itu dia berbicara kepada Liu Zizun dengan suara takut-takut dan gemetar. "Senior Liu, saya melihat bahwa Chu Feng masih muda dan tidak mudah baginya untuk sendirian di luar. Jadi, setelah menyiapkan makan malam, saya mengundangnya untuk makan bersama saya. Tetapi siapa sangka, meskipun dia tidak tua, dia adalah orang yang penuh nafsu dan tidak tahu malu dengan urat saraf yang dapat menutupi langit. Dia bahkan telah menaruh racun dalam anggurku ketika aku sedang tidak melihat, dan setelah kekuatanku terkuras habis, dia memiliki keinginan yang tidak bermoral dan ingin melakukan kekerasan padaku. Jika bukan karena teknik misterius yang kupelajari itu mendalam, yang membuatku bisa menyimpan jejak kekuatan, aku khawatir hari ini, aku akan tercemar oleh binatang buas ini di tendaku sendiri." Saat Sialer berbicara sampai di titik itu, tangisannya tak terdengar dan wajahnya dipenuhi air mata. Saat orang-orang melihat, mereka merasa kasihan. Dan dengan aktingnya yang luar biasa, orang-orang di sekitarnya berhasil ditipu olehnya. Mereka semua menatap Chu Feng dengan amarah yang membara. Terutama para pria. Nafsu darah muncul di mata mereka, dan mereka benar-benar ingin memotong Chu Feng ribuan kali dan membelahnya menjadi 8 bagian. Namun, Chu Feng tidak terlalu peduli dengan orang lain. Yang ia pedulikan adalah Ziling. Hal yang paling ia pedulikan adalah pendapat Ziling tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia masih ingin melakukannya dengan tubuh ilahi. Namun sayang, meskipun Ziling tidak menunjukkan niat membunuh seperti yang dimiliki orang lain maupun amarah, pada saat itu, wajah mungilnya yang sangat cantik tampak agak tidak wajar. Dia tampak sedikit marah, dan jelas, Sialer membawa emosi negatif kepadanya. "Chu Feng, kamu orang yang baik. Kamu masih muda, tapi hatimu begitu jahat. Junior Xia merasa kasihan padamu dan dengan murah hati mengundangmu untuk makan, tetapi kamu tidak hanya tidak tahu apa itu rasa terima kasih, kamu bahkan membalas kebaikannya dengan kebencian dan memperlakukan Junior Xia seperti ini. Jika di usiamu sekarang kau sudah seperti ini, saat kau dewasa, bukankah kau akan menjadi orang tua mesum kedua? Berapa banyak wanita di benua 9 provinsi yang akan menderita karena tangan beracunmu?" Liu Zizun berdiri, menunjuk Chu Feng, dan meraung marah. Pada saat yang sama, beberapa ratus pria bergerak bersama dan mengepung Chu Feng dengan erat, menghalangi jalannya. Beberapa orang bahkan mendekati Chu Feng dan berencana untuk menyerangnya. Sialan Liu Zizun, kau hanya mendengar kata-katanya yang sepihak namun kau memutuskan bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran seolah-olah kau melihat sendiri apa yang terjadi. Mungkinkah adegan ini diarahkan olehmu? Chu Feng juga tidak takut dan sebaliknya, ia mulai menegur Liu Zizun. "Omong kosong." Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Liu Zizun berubah, lalu segera setelah itu, dia berkata, "Banyak orang telah melihat tindakanmu. Kamu masih berani memberikan alasan?" "Alasan? Aku, Chu Feng, tidak perlu memberikan alasan karena aku tahu itu tidak akan berguna. Tapi Liu Zizun, dan juga Sialer, kalian berdua ingat ini dengan baik. Aku, Chu Feng, tidak menyenangkan untuk dijebak. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian berdua membayar harganya." Chu Feng juga marah. Melihat sepasang anjing di kejauhan, dia berteriak dengan keras. "Sialan Chu Feng, beraninya kau mengucapkan kata-kata jahat seperti itu untuk mengancam. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam pada Senior Liu dan Senior Xia. Saudara-saudara, mari kita pergi bersama dan mengikat iblis kecil yang penuh nafsu dan penjahat, Chu Feng, dengan tali hukum."
Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba berteriak keras, dan setelah orang itu berteriak sekuat tenaga, Chu Feng dapat merasakan dengan jelas bahwa dari segala arah, lapisan aura tanpa batas tengah mengelilingi dan menyerangnya. Ada berbagai macam orang yang melempar batu ke orang yang jatuh ke dalam sumur. Aku, Chu Feng, mengingat mereka yang menyerangku di hatiku. Dendam di antara kita akan terbalas di masa depan. Chu Feng melompat, dan dengan kilatan di bawah kakinya, dia naik ke udara dan melesat ke langit malam seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini benar-benar bisa terbang. Melihat Chu Feng melayang ke udara, semua orang tak kuasa menahan rasa heran. Lagi pula, berjalan di udara bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka yang berada di alam mendalam, namun pemuda seperti Chu Feng benar-benar melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dia hanya menguasai jenis keterampilan bela diri khusus. Semua orang, jangan khawatir. Formasi pertahanan telah diletakkan di sini. Tidak hanya menghalangi bagian luar, tetapi juga bagian dalam. Hari ini, bahkan jika Chu Feng memiliki sayap, dia tidak akan melarikan diri. Akan tetapi, saat menghadapi Chu Feng yang berhasil lolos dari maut, Liu Zizun mendengus dingin dengan penuh penghinaan, dan dengan satu pikiran, sebuah lapisan formasi roh tak kasat mata muncul dan menyelimuti gunung, hutan, dan segalanya. Liu Zizun juga seorang spiritualis dunia dan dia menguasai kekuatan formasi roh berwarna abu-abu. Ketika formasi roh diletakkan, dia menjadi orang yang mengendalikan pembukaan dan penutupan formasi tersebut. Namun, menghadapi formasi roh yang telah menutupi langit, Chu Feng hanya mendengus dingin dan dengan sebuah pikiran, kekuatan formasi roh berwarna abu-abu menutupi tubuhnya dan itu benar-benar tampak seperti sebuah kunci. Kemudian, dia menghadap ke suatu titik di formasi roh di atas dan menyerangnya secara langsung. Dengan suara ledakan, formasi roh itu benar-benar hancur. Chu Feng melewatinya, dan dia mulai melarikan diri menuju cakrawala yang jauh. Sialan. Bocah ini membuat lubang di formasi roh. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Melihat formasi roh yang dibukanya dapat ditembus dengan mudah oleh Chu Feng, Liu Zizun tidak mudah marah. Ia sangat menyesal telah membiarkan Chu Feng ikut serta dalam meletakkan formasi roh karena jika tidak, ia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri dengan aman. Jangan khawatir, dia hanyalah bocah nakal di alam mendalam tingkat 3. Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari tangan kita? Serahkan bocah nakal ini pada kami. Akan tetapi, saat Chu Feng menghancurkan formasi roh, 3 sosok di antara kerumunan itu terangkat ke udara, dan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Chu Feng, mereka mengejarnya. Mereka bertiga tidak lain adalah Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Zizun yang sudah dipenuhi dengan ketidaksenangan, bahkan kebencian, terhadap Chu Feng. Setelah melihat 3 orang pergi, banyak orang tidak bisa menahan napas lega. Meskipun ketiga jenius itu tidak memiliki perilaku yang terlalu pantas, bagaimanapun juga, mereka adalah ahli alam surga. Karena mereka pergi, tidak peduli seberapa banyak metode Chu Feng menentang akal sehat, dia pasti akan tertangkap.